Artis sekaligus pengacara Barbie Kumalasari menjadi kuasa hukum MMS, seorang oknum guru ngaji di Kota Depok yang meruda paksa 10 muridnya. Barbie Kumalasari menyebut kliennya mengidap penyakit kelainan seks hingga nekat mencabuli 10 muridnya sendiri. Barbie Kumalasari sebagai kuasa hukum MMS mengatakan perbuatan yang dilakukan kliennya ini terjadi secara spontan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Dwi Putri Kesuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dwi. Baik, selamat siang Mei. Bisa saya jelaskan bahwa Pengadilan Negeri Depok telah menggelar sidang perdana untuk kasus pencabulan oknum guru ngaji yang terjadi di Kota Depok pada hari Selasa tanggal 26 April kemarin. Bisa saya jelaskan juga bahwa kuasa hukum dari terdakwa yang berinisial MMS ini adalah dari kalangan artis, yakni Barbie Kumalasari. Kepada wartawan seusai persidangan, Barbie mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk bersikap profesional dalam pekerjaannya, meskipun dalam hatinya ia pun miris terhadap kejadian ini, terutama khususnya kepada para korban. Barbie mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekan dari tim kuasa hukum lainnya akan tetap normatif dan objektif. Jadi ketika mendapat klien atau apapun permasalahannya, pihaknya akan tetap profesional. Dan ia pun menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban yang jumlahnya kurang lebih ada 10 dan masih berusia anak-anak yang menjadi korban pencabulan dari terdakwa ataupun kliennya. Barbie menyebut bahwa pemulihan trauma yang dialami oleh para korban tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf, namun tetap akan profesional membela kliennya tersebut. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mei. Baik, terima kasih Dwi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Barbie Kumalasari. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya. Tanggapannya gimana, Mbak? Tanggapannya ya saya merasa terpanggil juga untuk mendampingi ya, karena kan memang ini ancamannya kan di atas 5 tahun, di mana memang ketika seseorang terdakwa diancam untuk hukuman di atas 5 tahun wajib didampingi advokat. Apalagi ini kan kasus pencabulannya melibatkan banyak anak-anak. Jadi tadi saya sebagai ibu juga miris banget mendengarnya ya, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali, selaput darahnya juga robek. Aduh, kayaknya udah tadi mau dengernya aja udah pengen buru-buru selesai gitu, kayaknya nggak tega banget gitu. Dan menurut saya ini juga kan salah satu penyakit ya, jadi mungkin wajib nanti diperiksa psikiater juga pastinya ya, mungkin termasuk pedofil atau apa ya, nanti itu urusan psikiater yang menangani. Jadi tadi kita sudah melihat nanti untuk saksi-saksi rencananya akan dihadirkan 2 minggu kemudian di tanggal 17 Mei 2022. Dan kami juga selaku kuasa hukum memohon maaf kepada korban, para korban pastinya putri-putri, apalagi pasti orang tua dari korban ini, aduh perasaannya pasti hancur. Tapi untuk korban juga jangan sampai putus asa ya, kita tetap mensupport, mudah-mudahan insya Allah masa depannya tetap sempurna, tetap normal, sehingga trauma-trauma masa lalunya ini kan pasti butuh waktu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.